Sekarang gue nanya, lu mau nggak dipeper keringet orang lain? Iya, tapi lu ngeliat idola lu keringet. Itu namanya cinta, ngerti gak sih? Lihat gue tanya orang habis konser, lempar kawas kan biasanya kan? Kalau kaget urusan. Kaget saya. Lempar kawasnya keringetan nggak gue tanya? Lu mau nggak dikasih kawas keringetan? Mau. Lihat betapa cinta itu ya emang gila. Gak usah dijelasin. Ngerti ya? Fun fact, gue hampir nangis semalam gara-gara denger lagu ini. Jadi gue kan dengerin lagunya untuk tahu ini ngomongin soal apa ya. Yang Raija ini, gue lihat lirik. Biasanya gini, gue tuh lihat liriknya doang, nggak denger lagunya. Yang penting gue tahu dia ngomongin soal apa gitu. Tapi semalam sambil packing, mungkin yang lihat di story gue ada packing itu gue muter lagunya lah. Gue kaget banget. Openingnya itu ada cuplikan lagu OST drama 20 tahun yang lalu. Teng deng deng, tadadadeng deng deng. Itu sesi Girl Chun yang rilis tahun 2005. Tua banget gue ya. Itu gue mau nangis bentar kok Raija kan paling baru ya. Gak mungkin gue dengerin lagu dia kan, emang hampir gak pernah gue denger lagu dia. Walaupun gue pernah datang ke konser dia karena sebelahan sama Halal Fest waktu itu. Jadi satu gedung ada Halal Fest, ada konser siapa nih? Oh Raija, gue nggak tahu. Pas gue denger, ya ampun. Lu itu yang refnya gini ya? Iba bodo cinca ania. Itu kayak, bentar Raija kenapa kamu lagu ini gitu. Kayak, wah nostalgia banget gue. Jadi pertama gue punya kesan happy dengan lagu ini. Dan gue nyari Google juga ternyata memang ini satu lagu yang cukup sukses dari Raija ya. Jadi sangat senang bisa bernostalgia di lagu ini gitu. Bedanya dulu tuh judulnya adalah Enggap Shield, Emergency Room. Gue tahu ini artinya emergency room gara-gara lagi belajar bahasa Korea. Terus guru bahasa Korea itu gua ngobrol, terus dia ngomong, "Roba sakit ada Enggap Shield," ngomong gitu ya. Terus bilang, "Enggap Shield?" Loh, kamu kan suka drakor katanya. Pasti tahu lah denger lagu Enggap Shield. Apaan sih lagu Enggap Shield, mana gua tahu ya. Iba bodo cinta. Oh, tahu itu emergency room ya. Itu emergency room itu Enggap Shield. Seringkali itu bahasa Koreanya gitu. Orang sana kan nggak boleh bilang emergency room kan. Bedanya dia belum sampai emergency room, baru nelpon. Ililgu ya 119 itu nomor telepon daruratnya orang Korea. Apa-apa nelpon 119 ya, Ililgu. Lagu tentang apa sih? Ternyata sama, kurang lebih mirip ya. Dia ngomongin soal jatuh cinta terhadap seorang cewek. Dia gambarin dulu tentang cinta ini berbahaya sampai perlu bantuan 119. Ini berbahaya banget, kenapa nih? Gila, ini cewek ini lagi nyuri hati gue, maling. Gawat guys, ada maling guys, mencuri hatiku. Dan ini bikin aku jadi deg-degan. Feels like thriller. Iya kan? Tolong selamatkan aku, bahaya nih. Terus kita bertanya-tanya, wow, apakah cinta seberbahaya itu? Kok bisa? Gimana? Dijelasin di ayat selanjutnya. Dia bilang apa? You turn on like a flashlight. Kamu tuh menyala banget. Seperti apa? Flashlight. On and on grabbing my attention. Terus dan lagi menarik perhatian aku. Di tempat yang sangat padat sampai kita berdesakan. Tiba-tiba aku tuh melihat kamu, nggak ada yang lain, kayak berdesak banget. Shoulder to shoulder bener-bener kayak lagi padat kayak di KRL. Nggak ada KRL di sini ya, tapi ya kayak gitulah ya, padat banget. Dan lu tuh menarik perhatian gue, nggak ada yang lain, lu doang. Mereka bilang cinta itu manis, tapi gue nggak ngerti deh. Emang iya? Nggak dapat gue. Dari sini kita belajar cinta diawali dengan pandangan mata. Nggak ada yang enggak. Ya. Ini ngomongin indera ya. Mungkin dari pendengaran, dengar suaranya jatuh cinta. Pandangan mata means indera. Jadi melihat, mendengar. Dari situ bisa jatuh cinta. Oke? Tapi apakah ada orang jatuh cinta pada pandangan pertama? Nggak ada. Trust me, nobody. Ya. Orang tertarik pada pandangan pertama, itu iya. Makanya Tuhan maafin pandangan pertama. Iya kan? Dalilnya jelas. Kalau kamu ngelihat pertama,
itu nggak apa-apa, tinggal alihkan. Karena yang kedua baru pandangan setan. Maksudnya apa? Wih, seksi banget ya. Wih, ya gitu tuh. Wih, selanjutnya itu yang bahaya. Lah karena kalau nggak kita dosa terus tuh kan, scroll pasti kan ada aja yang lewat kan. Nah yang itu nggak dosa, yang dosa adalah wih ya itu. Zoom setelahnya itu loh. Tinggal di skip aja. Kayak nonton drakor lah, kan di skip gitu kan. Yang setelahnya itu yang bikin bahaya, ngerti ya? Nah ini jadi nggak ada orang jatuh cinta pandangan pertama, yang ada tertarik pada pandangan pertama. Nah setelah tertarik, lalu apa? Itu pertanyaannya. Selanjutnya dia bilang, ini perasaan yang baru dan ini tuh aneh dan mendebarkan. Iya nggak? Pernah ngerasa jatuh cinta nggak? Ngerasa aneh nggak? Ngerasa deg-degan? Dengar namanya aja kayak lagi ngomongin kita gitu. Ada gebetan misalkan, sebut saja namanya siapa dia anaknya? Jamal, oke Jamal. Oh. Itu istilah siapa? Namanya siapa itu? Hechan. Jaehyun. Oh. Kenapa sih mereka punya nama-nama kayak gitu? Apa aja? Jamal. Haikal, oh my god, Haikal loh. Mahen. Oh, namanya aneh-aneh ya. Ternistakan mereka. Oke, jadi sebutnya misalkan namanya si Jamal lah tadi ya. Lu tuh lagi duduk lagi makan sendirian, tiba-tiba teman sekolah lu berdua lagi gosip di sini. Iya si Jamal, yang gosip di sini yang deg-degan lu. Iya, ngerasa gitu nggak? Kayak kita tuh kayak apa nih, terus pengen lebih denger lagi, selalu gitu, nggak tahu kenapa, aneh dan mendebarkan. Dan selalu ketika muncul rasa itu, gue jadi pengen tahu lebih dalam lagi soal dia. Nggak pernah nggak tuh? Cinta itu kalau mulai muncul, mendadak kepo, pengen lebih dalam dan pengen lebih dari sekedar pertemanan. Lanjut, ini aneh banget dia bilang. Kemudian dia bilang lagi apa? Segala tentang kamu tuh bikin aku tuh gelisah. Semua hal nih. Lu lihat orang di depan lu biasa aja kan? Lu kalau sama gebetan lu nggak biasa guys. Mendadak bajunya jadi menarik, ngerti gak sih? Napasnya jadi menarik. Ya kalau lu sama biasa lu lah. Semua lu harus zoom kan? Semua menarik buat lu kan? Dia ngelawak ngereok aja lucu. Temen lu serius nyebelin. Ngerti gak? Temen lu serius terlihat menyebalkan. Tapi idola lu biasa lu ngelucu tuh kayak, kok dia bisa lucu? Oh dia marah, dia marahnya lucu. Ngerti gak sih? Dan semua tentangmu tuh jadi kayak gitu. Ya itulah cinta guys, wajar. Kamu membuatku hari-hariku tuh menjadi berarti. Kalau ada acara kumpul di kelas, naik bis bareng keluar kota atau apa, yang pertama lu cari dia ada nggak di situ di rombongan, iya nggak? Kalau ada tuh kayak oke. Kalau nggak kayaknya oke, ini akan jadi perjalanan 3 hari yang menyebalkan. Dia nggak ikut. Dia izin, dia sakit. Di sekolah lu sengaja lewat depan kelasnya terus ngeliat dia ada. Terus hati lu kayak tenang aja bisa menghirup udara yang sama. Ngerasa gak kayak gitu? Iya, cinta tuh emang gitu guys, beneran. Kenapa ya? Gue tuh penasaran mulu sama lu, kepo sama orangnya. Emang gitu cinta. Kalau nggak kepo, ya berarti emang nggak cinta. Orang gitu cinta tuh kepo sama dia. Dan kemudian apa? Otakku tuh berputar seperti orang gila. Aku nggak pengen menunda lagi. Nggak ada yang aku inginkan kecuali bareng sama kamu. Tak ada yang lain. Tak ada yang lain. Kenapa jadi lagu Dewa ya? Buset. Ada apa fansnya Dewa apa? Bala Dewa. Jadi Love 119 ini adalah lagu jawaban dari Dewa 19 enggak ya? Jadi ternyata dia nyari nelpon darurat, tolong gawat, ini ada cewek yang bikin hatiku deg-degan, tiap hari jadi kepoin dia, tolong, ku butuh dokter cinta. Ini adalah lagu versi Korea dari Dokter Cinta, iya gak? Mama, 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 tolonglah aku yang sedang bingung, ku rasakan virus-virus cinta, ku butuh dokter cinta. Ternyata ini bukan tentang Kuangnya ya hari ini ya. Ini tentang Republik Cinta Manajemen hari ini ya. Lagunya Raija ternyata lagunya Dewi Dewi. Guys, kesimpulannya ekspresi cinta tuh emang gila. Itulah kenapa gue tuh gak nyalahin loh orang yang mencintai sampai emang gila. Gila banget loh, orang mencintai tuh gila banget loh. Simpel deh, lu pernah lihat gak orang punya ritual-ritual aneh? Ini kenapa dia nyembah apa? Enggak, lu pernah nggak lihat ada orang mencintai seseorang sampai kayak aneh gitu? Freak gitu. Pernah, saseng lah misalkan. Atau nggak saseng deh, ada orang mungkin dia punya kepercayaan agama apa yang mungkin lu nggak ngerti, terus bilang, kok bisa di seaneh itu? Aneh, ya itulah cinta. Lu pernah lihat orang nyium air cucian kaki seseorang lain?
Pernah lihat gak? Gua bahkan di level, oh gua ngerti sih kalau emang karena cinta. Ngerti gak sih? Kalau orang cinta mah nggak masuk akal bro. Nggak masuk akal orang cinta bro. Sekarang gua nanya, lu mau nggak dipeper keringet orang lain? Iya, tapi lu ngeliat idola lu keringet. Itu namanya cinta, ngerti gak sih? Lihat gua tanya orang habis konser, lempar kawas kan biasanya kan? Kalau kaget barusan. Kaget saya. Lempar kawasnya keringetan nggak gua tanya? Lu mau nggak dikasih kawas keringetan? Mau. Lihat betapa cinta itu ya emang gila. Nggak usah dijelasin. Ngerti ya? Jadi kalau lu ngelihat ada orang jatuh cinta dan gila, maklumi dulu aja. Ini nggak ngomong benar salah ya. Namanya orang cinta guys. Makanya kadang dinasihatin, lu kok mau sih sama cowok kayak gitu? Sumpah jelek banget tau nggak? Tapi orang cinta mau diapain, ngerti? Ya, ini dulu pertama, bahwa memang itulah ekspresi cinta dan itulah yang membahayakan. Karena kadang di depannya tuh KDRT mulu tapi dia tetap cinta. Pasangannya toksik, tiap hari diporotin mulu dia tetap cinta. We never know, cinta tuh begitu. Lu komen kan sama yang lagi viral yang gila. Lu komen apa? Cowok begitu doang, ya kan? Guys, cinta. Mau lu bilang dia kayak orang belum mandi, kayak terserah lu ngomong. Cinta, ya. Itulah kenapa jangan mencintai sesuatu yang salah. Itu doang masalahnya. Kalau cintanya mah nggak apa-apa. Lu kalau gitu ke suami lu dan suami lu orang baik, bagus, ngerti ya? Jadi problemnya bukan pada cintanya, karena ekspresi cinta tuh ajaib-ajaib. Gue mah nggak masalah gue orang Maulitan. Gue bukan orang fikih, tapi gue mengerti ada orang jatuh cinta dan namanya pengen mengenang lah, ngerti ya? Out of love. Jangan tanya dalil, emang lagi cinta gimana sih orang cinta kok? Sahabat Nabi itu ada yang setiap lewat sebuah jalan nih, jalannya lurus nih, nggak ada apa-apa nih, tapi dia kayak muter setelah. Nggak ada apa-apa tuh, ngapain muter? Jadi kayak seolah-olah ada yang menghalangi di situ. Ternyata zaman dulu di situ ada pohon. Di mana pas ada pohon, karena ada pohon, Rasulullah setiap lewat minggir kan, nggak mungkin ada pohon dong. Minggir gitu kan ya. Nah pohon itu udah ditebang, tapi karena saking sayangnya sama Rasul, pengen ngikut semua, rambutnya pengen kayak Rasul, jalannya pengen kayak Rasul. Bahkan jalannya ketika udah nggak ada pohonnya, dia melipir saking sayangnya sama Rasul. Mana dalilnya? Nggak ada kan? Tapi namanya orang cinta, udah nggak usah ditanya. Boleh nggak sih nyimpen darah, rambut gitu, boleh nggak? Tapi ada nggak orang nyimpen rambut dan darahnya Rasul? Di museum-museum itu ada. Ya udah lah, jatuh cinta guys, udah jatuh cinta. The problem itu bukan cintanya, cinta sama siapa. Karena kalau salah, aduh, lu kebayang nggak? Lu kebayang nggak hidup orang yang cinta sama orang yang salah? Habis. Jatuh cinta sama pasangan misalkan. Ada nggak yang sampai aja ninggalin orang tuanya, ninggalin agamanya, ninggalin teman-temannya? Bisa gila orang jatuh cinta. Bayangin kalau ternyata lu ninggalin semua itu untuk orang yang salah. Kelar guys. Ada nggak orang cinta sama harta? Ada, sampai ngilangin nyawa orang lain, sampai ninggalin teman-temannya, rusak hubungan keluarganya, rebutan warisan, duit semuanya, sampai value hidupnya digadaikan. Ada nggak? Ada. Orang jatuh cinta tuh bisa gila-gilaan. Ada nggak orang yang mencintai jabatannya, sampai rela ngelakuin apapun demi mempertahankan kekuasaannya? Siapa? Ayo jangan ya, tidak bahas politik di sini ya kan? Ada, dan itulah orang gila. Jatuh cinta. Jadi boleh nggak jatuh cinta? Boleh, tapi sama siapa? Islam ngajarin nggak? Nih jawabannya. Kalau mau jatuh cinta, ya harus pilih-pilih. Karena kalau orang udah jatuh cinta, kenapa? Datanglah dia ke dokter dalam kondisi 119, gawat darurat, iya. Tolong, ini udah jatuh cinta, gitu. Pak Ustadz, Pak Dokter, Pak Hakim, gitu ya. Sama orang-orang yang ketika dia sudah bermasalah sama cintanya. Terus gue bilang apa sebagai dokter cinta? Dokter cinta. Gue mau bilang apa? Mohon maaf, tidak ada nasihat yang bisa masuk di kepala orang gila. Itulah kenapa menasihati orang jatuh cinta tuh gak bisa. Dia gila kok. Ngerti ya? Jadi orang itu susah kalau udah jatuh cinta, bermasalah ke dokter, ya gimana dong? Dokter akan bilang, mohon maaf, nasihatin orang gila gimana bisa? Ya?
Jatuh, kita ngomong jatuh dulu ya. Jatuh itu dari mana ke mana? Atas ke bawah. Bayangkan bahwa cinta yang salah itu jurang. Jatuh cinta. Orang udah jatuh, wah tolong, telat, kan udah jatuh. Ngerti gak sih? Harusnya minta nasihat pas kapan? Pas masih di atas. Mana yang terlarang, mana yang boleh. Ngerti ya? Jadi, orang yang sudah terluka dan dia nanti bangkit, bisa nggak orang terluka bangkit tadi jatuh? Bisa, cuman memang dengan luka-lukanya. It's okay. Tapi harus tahu kondisinya, lu jangan samain dengan orang yang lahir dalam kondisi masih baik-baik saja. Ngerti ya? Jadi ini masih yang belum terluka hari ini, yang belum salah milih cinta, gue kasih tahu. Di jurang itu, pinggirnya ada rambu-rambu, ada pagar pembatas. Yang mana paling baik sebenarnya sejak rambu udah hati-hati. Rambu tuh apa? Diingetin. Jangan nunggu ditarik. Dijemput paksa di apartemen. Jangan nunggu gitu. Itu namanya pagar pembatas. Pagar pembatas kan dari besi. Kadang ada pakunya. Kadang ada tajem-tajemnya. Sakit nggak? Sakit. Jangan nunggu bentrok sama polisi. Jangan nunggu bentrok sama ustadz, jangan nunggu bentrok sama hukum-hukum agama. Rambu lihat jangan. Makanya kalimatnya la taqrobu zina. Jangan deket-deket tuh rambu. Jangan udah tekdung nanya bagaimana hukumnya. Bagaimana? Ngerti maksudnya? Jadi la taqrobu tuh maksudnya gitu guys. Rambu-rambu. Di pinggir jurang itu ada pegangan-pegangan, batasan-batasan rambu-rambu. Itulah agama. Itu fungsinya biar lu nggak jatuh dalam jurang. Itu biar nggak cintanya salah. Nah, mau cinta kepada siapa? Di Islam udah dikasih tahu cinta hanya kepada Allah. Jadi kalau tadi berjalan, ini pinggirnya kiri kanan jurang, tujuan lu cuma satu, ngikutin jalan ini namanya Shirathul Mustaqim. Di pinggirnya ada yang haram-haram, jangan dilewatin. Tujuannya cuma satu, Allah. Tapi kak harus cinta sama Rasulullah, denger Allah. Tapi sama orang tua kak, Allah. Bandel banget sih dibilangin. Tapi sama suami kak, Allah dibilangin. Terus maksudnya yang lain-lain tuh gimana? Nah, di tengah jalan ketemu ada orang, Pak, misi Pak. Iya kenapa? Boleh ngikut nggak? Mau kemana? Mau ke Allah. Tujuannya sama. Bolehlah kita next. Jadi teman ngobrol. Ketemu ada cewek cakep. Mau dong jadi pasangan kamu, kata dia. Kamu mau kemana? Aku mau ke Allah. Aku juga mau ke Allah. Oke deh, satu tujuan. Naik. Kamu mau kemana? Aku mau ke setan. Boleh dong numpang. Sorry, kita beda mobil, beda tujuan. Ngerti nggak? Orang-orang ini saat menuju Tuhannya, dia bawa kendaraannya, dia pasti butuh bekal kan? Dia butuh makan, butuh having fun, butuh healing. Tapi dia hanya akan nyari apapun healing, pasangan, teman, sekolah, pekerjaan yang mengarah ke Tuhannya. Kalau jadi beban bikin dia nggak bisa mengarah ke Tuhannya, ngapain? Beban perjalanan. Ngapain ngambil sahabat yang ngeluh terus di perjalanan? Tendang dia, turunin. Dikit-dikit lihat, pagar menarik tuh mampir, ngajak mulu ke jurang. Lu aja sono turun lu. Ajaklah teman dan sahabat-sahabat yang memang satu tujuan, biar mudah jalannya, semangat. Malah kalau kita udah mulai ngantuk, dia bilang apa? Gantian nyetirnya gua aja. Enak kan? Enak. Ngerti ya? Milih pekerjaan yang nggak bilang, loh kamu pilih Tuhan kamu atau aku? Kayak gitu kan seringnya. Mau dipecat apa? Selalu ngancam-ngancam gitu. Nggak usah pekerjaan begitu, yang bener-bener aja lah. Yang nggak ngehalambat ibadah kamu. Itulah orang tadi. Kalau bahasa lainnya gini, ada orang jatuh cinta sama seseorang kan? Ketika dia tanya, kamu sukanya lagu apa? Aku sukanya NCT. Sejak itu NCT adalah kesukaan aku. Betul nggak? Kita mau denger lagu yang dia denger kan? Kamu sukanya orang yang kayak apa? Aku sukanya orang kayak gini. Aku mulai hari ini aku jadi orang kayak begitu. Iya nggak? Teman-teman kamu siapa aja? Teman-temanku itu. Aku akan berteman dengan mereka. Terus dia bilang, duh, gue tuh gak suka banget sama orang kayak gitu-gitu. Lu berteman sama dia? Enggak. Aku gak pernah berteman sama orang kayak gitu. Sama, gue juga gak suka. Mendadak semua musuhnya, musuh kita. Iya, maksud gue adalah begitupun sama Allah. Memang tadi gue bilang cintai hanya Allah. Tapi namanya orang jatuh cinta, pasti nanya, Allah sukanya yang kayak apa? Temen yang kayak apa? Allah senang kalau aku punya pasangan yang kayak gini. Oke, kamu aja kalau gitu. Dia akan nanya semua yang Allah suka, semua yang dia cintai, sukanya apa, dan gak mau ngecewain dengan mencintai sesuatu yang Tuhannya gak suka. Kan jatuh cinta. Ada ya? Itulah definisi cinta karena Allah. Itu bukan konsep yang abstrak. Cinta karena Allah adalah mencintai hal-hal selain Allah, hanya yang bikin kita makin cinta kepada Allah, dan bikin Allah makin cinta sama kita.
Itu dari saya, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mungkin ini pertanyaannya kan tadi dari mengarah cinta kepada orang lain. Tapi sekarang yang saya tanyakan itu cinta terhadap pekerjaan. Kemarin itu, tahun kemarin saya sempat kerja di tempat yang cukup bergengsi, tapi selama bekerja saya selalu merasa ibadah saya kurang, sholat terburu-buru, intinya tidak khusyuk lah dalam beribadah. Kemudian setelah masa kontraknya mau habis, saya berpikir apakah kontrak ini akan saya lanjutkan atau tidak, atau mengambil pekerjaan di tempat lain. Tapi pekerjaannya itu kalau mau dibilang dia tidak begitu bergengsi, dan kalau dilihat dari untuk kita yang seumuran ini, pekerjaan itu berada di bawah dari pekerjaan sebelumnya saya ambil. Saya merasa ketika kemudian saya ambil pekerjaan yang kedua ini, tapi pekerjaan yang kedua ini saya ibadahnya bagus, lingkungannya baik, kemudian tapi di satu sisi lingkungan pertemanan saya merasa tidak rugi meninggalkan pekerjaan sebelumnya dengan gaji yang lumayan tinggi, tapi kemudian dilihat lagi pekerjaan yang sekarang gajinya memang agak di bawah, tapi saya dapat lingkungan yang bagus. Saya merasa tertinggal dari teman-teman yang sudah bekerja di Jawa, bekerja di perusahaan-perusahaan besar. Sementara saya hanya tinggal saya sebutkan, saya bekerja di pesantren dengan lingkungan untuk ibadahnya bagus, cuma dari segi gajinya memang agak di bawah, dan untuk pamornya di luar itu kalau orang kerja di pesantren itu agak kurang bagus begitu. Mungkin bisa disampaikan saja bagaimana cara saya untuk bisa tanamkan rasa cinta, berdamai dengan takdir saya sekarang, agar tidak merasa tertinggal dengan apa yang saya dapatkan. Terima kasih. Siapa yang udah ngikutin gue lama? Angkat tangan. Lama ya? Berapa tahun? 5 ada? 3? 2? Pernah nggak gue ngomongin fikih jangan ini jangan itu? Kenapa? Karena gue nggak suka orang ngambil keputusan karena gue. Kenapa? Gue paling nggak suka orang yang habis ngambil keputusan. Udah nih, hijrah nih gue, resign nih gue. Oke? Terus nanti dia akan balik lagi bertanya ke gue, mana nih? Kok gue nggak sukses? Pertanyaannya yang mau resign siapa? Lu. Gue nggak suka orang yang nggak bertanggung jawab sama pilihan hidupnya sendiri. Gue zaman gue nakal sekalipun, bahkan nggak sholat sekalipun, gue bilang itu salah gue, nggak pernah bilang itu salah orang tua gue. Ibaratnya kalau masuk neraka itu karena gue, nggak pernah gue nyalain yang lain, ngerti ya? Pengecut sekali kalau kita suka ngelihat dari luar, itu dulu pertama. Jadi ingat, segala suatu keputusan hidup kalian, pastikan itu karena kalian yang milih. Jangan merasa ini karena orang lain. Oke, sampai situ dulu ya. Kenapa? Ini akan membuat kalian tuh mudah berdamai. Aku di sini karena aku yang milih. Konsekuensinya aku yang milih. Itu dulu ya. Apapun. Kalau belum siap ya nggak usah. Jangan nanya, dijawab, pusing gitu loh. Orang kan nanya kadang gitu ya. Nanya terus dijawab, ya nggak boleh mbak ya, keluar ya. Terus gimana Ustaz? Lah kau nanya tadi hukumnya apa? Jadi itu dulu ya. Jadi kalau makanya gue nggak pernah dan nggak pernah kepo sama status orang. Kenapa? Gue tahu orang beda-beda levelnya. Maksudnya apa? Bisa jadi bagi dia pekerjaan ini dibutuhkan sekali karena faktor tertentu. Nggak perlu ideal-ideal amat ibadahnya. Yang penting dia bisa hidup dulu. Kita nggak pernah tahu loh ya. Makanya gue nggak pernah kepo dan menilai sepatu gue dengan kaki orang lain itu nggak pernah. Gue lari kok dia jalan, nggak pernah. Yang penting kita di jalan yang bareng. Kan Allah cuma bilang dakwah itu ngajak ke jalan Allah, bukan ke final kan, bukan ke garis finish kan, ke jalan. Yang penting lu di jalan. Ini sama nih, kita satu jalan kan, satu jalan semua kan. Nah mungkin ada yang masih ngerayap, naik sepeda. Kalau yang ini mungkin karena di pesantren dia mungkin naik mobil kecepatan tinggi, ya kan? Who cares? Yang penting lu di sini sama gue. Kita di jalan yang sama. Kalau lu jalan berbalik arah, mungkin gue akan khawatir. Itu dulu ya. So poinnya adalah nanti ketika lu mau mikirin soal keputusan lu, pastikan lu tuh memilih karena reason yang kuat. Nah itu akan sangat balik ke pertanyaan tadi. Ini selama nggak melanggar syariat ya. Ini nggak lagi bahas syariat ya. Ini lagi bahas, ini udah ngomongin cinta. Kan ada orang tuh halal-halal aja. Contohnya nih, nikah, orangnya baik ini. Tapi emang nggak suka, mau gimana dong? Ini nggak ngomongin syariat ya. Memang masalah suka nggak suka, nyaman nggak nyaman.
Referensi aja. Tadi kan yang dari dia sebutin tadi nggak ada kan bahas halal haram kan? Artinya ini dua pekerjaan yang memang ditimbang-timbang masalah hal yang tidak ada hubungannya sama syariat gitu ya. Cuman ibaratnya sholat tetap sholat, cuman memang kayak kurang-kurang khusyuk aja gitu. Tapi tetap sholat kan? Ya itu. Jadi ini masalah yang lebih levelnya udah masalah cinta sebenarnya. Dia lebih tinggi lagi nih. Bukan masalah A dan B benar dan salah. Lebih ke kurang serk kalau nggak lebih gitu kak, gitu loh. Nah itu udah beda levelnya. Nah untuk di level itu memang nggak ada jawaban yang benar. Itu menyesuaikan kekuatan lu. Contohnya, bagi gua misalkan, namanya menyenangkan orang tua tuh nelpon. Tapi bagi sebagian orang dia belum merasa sayang sama orang tua kalau belum ngumrohin misalkan. Ya silakan, jangan pakai itu ke gua lu ngeliat mana selengin dong orang tua lu, umrohin lo beda. Bagi gua mau ngasih perhatian ke orang tua, mijitin kakinya itu bahagia, membahagiakan dia. Mungkin bagi lu harus titiknya umroh. Nah bagi mbak ini level iman itu kan kita tahu sendiri ya. Bagi gua pribadi jujur kalau gua bisa sholat 5 waktu aja udah seneng gua. Nah ada orang nggak bisa kak, aku tuh gimana caranya harus lebih tinggi lagi ya berarti. Udah sampai situ ya, oke ya. Ya udah, berarti itu jadikan patokan kan? Maka yang lain harusnya dikompromikan. Gaji kecil harusnya nggak masalah. Tapi kak gajinya dikatakan orang ini pekerjaannya kurang bergengsi. Ya udah, sekarang mana? Mau ngomong gengsi? Ya cari yang gengsinya tinggi kalau gitu. Dan jangan nanya lagi kalau sholatnya nggak khusyuk kak. Ya, ngerti ya? Kamu lagi prioritaskan yang mana? Overthinking itu kadang kayak gitu tuh. Coba dipetakan. Ada ibadah yang khusyuk. Ada gaji yang tinggi, ada pekerjaan yang bergengsi. Ada loh pekerjaan yang bergengsi tapi gajinya kecil. Contohnya kerja di Trans TV. Ngerti ya? Di Net TV. Dulu tuh orang pakai seragam itu bangga banget loh. Tapi gajinya, kerja di TV kan gajinya kecil. Ngerti ya? Tapi seragamnya bangga kan? Nah artinya kan ada orang yang memang nyari bangganya. Labelnya. Ya silakan itu. Kalau itu jadi penting buat hidupmu. Ada orang, nggak apa-apa, nggak dikenal. Nggak ada yang tahu kerjaan gua apa. Contohnya apa? Saya. Gue paling kesel setiap pulang kampung, gak ada orang tua kumpul semua, mama, nenek semua kumpul, nanya, buat kerja di mana sekarang? Mampus, jawab apa gue? Coba lu tanya kerjaan gue apa? Influencer kerja itu kan definisi yang mereka maksud digaji kan? Emang saya digaji? Diu ngaji ada gajinya. Yang terakhir live gue ikut Babo Cinggu di YouTube, gue ngeliatin rekening gue kan? But I'm happy karena bukan itu yang gue cari. Gue gak nyari orang bilang kerjaan lu bagus ya, bodo amat. Semakin gak tahu kerjaan gue semakin bagus. Supaya gak ngutang sama gue. Gue gak pengen orang tahu gue kerjaannya keren, biasa aja gue. Ngerti ya? Dan gue juga gak kepengen orang gajinya, ya penting cukup. Kalau gue sih ya. Kalau gue memang pertimbangannya lingkungan. Kalau gue. Tapi lagi-lagi itu sepatu gue gak pernah maksa orang. Ada orang yang memang dia butuh uangnya karena untuk ibunya atau mungkin banyak, beda-beda sekali lagi. Contohnya ya, bagi gue foto tadi pagi di bandara menjadi penting, ya kan ya, sosok artis gitu lagi mau berangkat ke Makassar, ya kan ya, ngupload lagi Garuda Indonesia. Why? Itu sengaja loh itu. Kenapa? Karena ada orang yang mau gue caperin. Ada orang yang gue mau caperin. Maksudnya apa? Gue mau nunjukin ke dia kalau gue ini adalah partner yang terpercaya untuk ngobrol sama lo. Gue lagi deketin orang dalam konteks dakwah. Nah karena kita masih kenalnya lewat DM, gue takutnya dia mikir gue mau nipu dia, orang asing, orang Korea. So gue upload story itu dan gue lihat dia ngelihatnya, tandanya dia bilang, oh ini mah bukan nipu, orang dia ini orang kaya kok bisa naik Garuda, maksudnya gitu loh, ngerti ya? Sengaja, dakwah tuh gitu. Gue kalau pulang ngadihanin nenek emak gue tas, nggak gue copot labelnya, biar dia tahu harganya. Kenapa? Khusus untuk emak gue, dia ngelihat misalkan value-nya uang. Maksudnya apa? Berarti anak gue, bukan maksudnya dia ngasih hadiah mahal, bukan. Anak gue udah bisa nih hidup dipercaya mandiri. Di belakang entah lu ternyata ngutang, entah apa itu urusan lain. Jangan depan mama. Itu contoh maksudnya. Yang lu pentingin lagi apa nih? Contohnya nih, lu tau nggak? Show gue berkali-kali nombok puluhan juta. Kenapa? Gue maunya nambah ini biar apa? Karena gue ada undangan yang datang. Pas undangan datang bilang, gila acara dakwah bisa keren ya. Yes, gitu loh. Sengaja. Jadi mereka ngadain show itu untuk nyari duit. Gue nggak bikin show ngeluarin duit. Bahkan kadang ada orang yang emang gue bayar buat datang. Kenapa? Karena tujuannya kan beda. Dia nyari duit, kalau gue nyari atensi itu. Supaya dia yang percaya bahwa dakwah seasik itu. Ngerti ya? Jadi tadi, hidup itu ada prioritas. Mau nyari uangnya, mau nyari... Dan itu nggak ada yang salah. Contohnya nih, ada kelas yang gue bikin memang untuk uang. Karena memang gue butuh buat ngasih makan anak gue. Dan itu tidak salah, hal penting halal. Tadi makanya gue bilang, lu mau nyari apa nih? Pos-posin. Nah, termasuk kerjaan tadi, lu lagi meniatkan itu untuk apa? Oke? Dan berbanggalah dengan pilihan hidup itu selama tidak melanggar syariat Allah.
Jangan terlalu mendengarkan orang lain. Siapa yang mau dengar? Hari ini gue bilang, ih alay banget pakai baju pink. Siapa lu Blackpink? Lu bilang, ya udah deh besok aku pakai baju Mamba. Ada orang bilang, ih muslimah tuh gitu ya, pakainya gelap-gelap amat, kurang happy cerah gitu. Lu bingung, besoknya lu pakai baju atasnya pink, bawahnya ungu, kepalanya hijau, udah kayak pohon Natal lah pokoknya. Terus lu mau dengerin siapa lagi, ngeri ya? Jadi bagi gue sih omongan orang tuh sangat tidak menjadi standar gue. Bodoh amat. Ada yang komen di YouTube, Kak Fuad kebanyakan ngomong di YouTube. Serah lah. Dia nggak tahu gue lagi proses belajar juga. Dan dia nggak belajar ngomong kan. Lu nggak tahu kan nervousnya jadi orang yang nge-host dimana nggak ada prompter di depannya kayak podcast lain. Lu harus mikir, lu harus, apalagi bintang tamunya nggak asik dan tanda kutip apa? Diem, introvert, nunggu ditanya. So lu harus aktif, bikin seru, dan orang lain bilang terlalu banyak ngomong. Terus lu mau apa? Aku berhenti dakwah. Gila. Dakwah nggak lebih penting daripada apa kata orang. Gila banget gak tuh? Gila. Gitu. Jadi lu memprioritaskan apa dalam hidup lu catat dan itu aja jadikan ya. Semoga akan jawab. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anyway, sebelum ditutup ya, gue mau ngumumin buat para penanya yang tadi udah nanya ya. Berapa orang tadi berarti? Ada 4 ya? 4 kan? Iya. Nanti ke teman-teman panitia kasih data dirinya, bisa dapetin tiket Itiba. Selamat. Ya, nanti kalau memang ternyata sudah beli ya berarti mungkin bisa dihadiahkan ke teman lainnya. Itu aja, dan doain semoga kita bisa bertemu lagi kapan-kapan. Maaf kalau salah-salah kata, dan semoga teman-teman bisa support XKFers yang ada di Makassar ya, supaya orang tahu bahwa kita K-popers bisa having fun but extra. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong. Asik ya udah nonton video ini. Tonton lebih banyak video gue dengan gabung di program membership YouTube. Bakalan ada live setiap pekan, akses ke kelas-kelas online gue, dan ada badge serta emoji lucu yang bisa kalian pakai di kolom live chat dan komentar. Gabung jadi member yuk.